sekarang kita punya data yang lebih baru, yaitu survei yang dilakukan pada 3-11 Desember. Nah, untuk itu, sebagaimana biasa, saya perlu jelaskan bahwa survei dilakukan dengan memilih sampel secara acak dengan metode multi-stage random sampling dari populasi pemilih yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Total sampel yang diwawancara secara valid ada 1029 orang, dan margin of error survei diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Suram, survei SMRC, sebut Nasdem disalip Perindo. Ditulis oleh X Hardy. Saiful Mujani Research and Consulting kembali melakukan survei pada rentang waktu 3-11 Desember 2022. Berdasarkan hasil survei tersebut, PDIP masih berada di posisi pertama dengan angka mencapai 24,1%. Posisi kedua diraih Golkar dengan angka persentase sebesar 9,4%. Dan posisi ketiga ditempati Gerindra dengan persentase 8,9%. Jika pemilu diadakan, sekarang PDIP mendapat dukungan terbesar 24,1%. Disusul Golkar 9,4%, Gerindra 8,9%, Demokrat 8,9%, PKS 6,2%, PKB 6,1%, Perindo 4,6%, Nasdem 3,2%, P3 2,9%, dan PAN 1,7%. Sementara partai-partai lain mendapat dukungan di bawah 1%, kata Direktur Riset SMRC Denny Irvani. Lihat nasib Nasdem sekarang. Makin memprihatinkan, bukan? Masa sekarang kalah dengan Perindo? Dengan angka itu, Perindo bisa lolos ke parlemen. Sedangkan Nasdem tetap mengenaskan, berusaha lolos ke parlemen tapi masih ngos-ngosan. Nasdem tampaknya masih bermimpi Anies akan membawa partainya melejit tinggi mengalahkan PDIP atau setidaknya masuk posisi 3 besar. Tapi sayang, Anies hanya menjadi beban berat dan menganjlokkan Nasdem. Disalip oleh partai kecil Perindo. Rasanya sangat memalukan. Padahal ada Anies yang elektabilitasnya 3 besar. Artinya apa? Anies hanya menguntungkan diri sendiri, tapi tidak menguntungkan Nasdem. Artinya, Nasdem ibarat bis yang memberikan tumpangan gratis kepada Anies. Anies sampai ke tujuan, sedangkan bis tidak dapat apa-apa, rugi bensin. PDI Perjuangan terlihat unggul dalam survei Desember dengan dukungan 24,1%. Kemudian posisi berikutnya ada partai-partai lain, yaitu Golkar 9,4%, Gerindra 8,9%, Demokrat 8,9%. Jadi jaraknya signifikan dari PDI Perjuangan. Kita bisa cukup yakin atau sangat yakin bahwa PDI Perjuangan memang masih mendapat dukungan paling besar di masyarakatnya. Sementara Golkar, Gerindra, dan Demokrat itu dukungannya tidak berbeda signifikan, hanya berbeda 0, bahkan sampai 0,5%. Jadi tidak bisa disimpulkan mana yang lebih kuat di antara ketiga partai ini. Yang pasti tiga partai ini bersaing ketat untuk memperebutkan posisi kedua setelah PDI Perjuangan. Di posisi selanjutnya ada PKS 6,2%,
lalu PKB 6,1%, juga selisih sangat ketat. Kedua partai ini tidak bisa dipastikan mana yang lebih unggul. Lalu setelah PKB ada Perindo 4,6%, Nasdem 3,2%, P3 2,9%, PAN 1,9%, dan partai-partai lain ya elektabilitasnya di bawah 1%. Uniknya, elektabilitas PDIP relatif meningkat. Ini sangat luar biasa meskipun kita tahu PDIP memang sudah langganan posisi teratas. Jika ini terus dipertahankan, PDIP akan mencetak hat-trick menang pemilu 3 kali beruntun. Demokrat juga mengalami kenaikan. Dibandingkan hasil pemilu 2019 lalu, dukungan kepada PDIP naik dari 19,3% menjadi 24,1%. Elektabilitas Demokrat juga naik dari 7,8% menjadi 8,9%. Sisanya mengalami penurunan elektabilitas. Meskipun setiap partai politik masih punya peluang untuk meningkatkan elektabilitasnya. Karena dari hasil survei yang dilakukan masih ada sekitar 20,9% responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters, dan juga masih belum memasuki masa kampanye. Kasihan Nasdem. Di saat partai lain konsisten dengan posisinya masing-masing, Nasdem malah makin kesini makin gak jelas. Nyungsep ke papan bawah sebagai partai hiburan. Padahal dulu suaranya hampir mencapai double digit atau 9,05% suara dan 59 kursi di DPR RI. Berkat mengusung Anies, thanks to Anies, Nasdem hanya menjadi bis politik Anies tanpa dapat keuntungan apapun. Nasdem bukannya sadar dan segera mengambil jalan darurat, tapi malah makin membela Anies dengan segala macam gaya ngeles dan jurus menata kata. Di beberapa media, ada pengamat yang mengatakan Nasdem mengendalikan Anies. Anies akan dijadikan boneka yang bisa dikendalikan. Tapi yang terlihat sekarang adalah Anies yang menunggangi Nasdem dan Nasdem yang kelimpungan. Nasdem yang memberikan panggung kepada Anies secara sukarela. Tapi apapun itu, Nasdem sedang masuk ke dalam masalah yang lebih serius. Elektabilitas dari survei yang terpercaya masih dianggap sebagai patokan awal bagi partai-partai politik. Dengan Nasdem yang terus mencatat elektabilitas buruk, partai lain akan ragu dan enggan jika bicara soal koalisi. Elektabilitas itu adalah semacam nilai awal yang menentukan bagaimana kekuatan partai tersebut ke depannya. Kalau dari awal saja sudah ngungsep, alamak, takkan ada masa depan. Apalagi sesudah mengusung Anies yang 3 besar capres favorit, Nasdem tetap begitu-begitu saja. Nasdem sudah hampir tidak ada harapan lagi. Bersamaan dengan nyungsepnya Nasdem, Anies juga bisa kena imbasnya, yaitu tidak jadi dicapreskan. Beda dengan PDIP yang terus konsisten naik di banyak hasil survei. Tinggal tunggu PDIP mengumumkan siapa capres yang akan mereka usung. Kalau capresnya tepat dan sesuai keinginan banyak orang, elektabilitasnya malah makin meningkat. Capresnya akan ikut merasakan dampak positifnya. Lagi pula, euforia Anies sudah pelan-pelan meredup. Gas sudah mulai habis dan kehilangan momentum. Tapi hasilnya belum signifikan. Serba salah sih sebenarnya. Kalau Anies terlambat safari politik, pamornya redup. Kalau Anies curi start, kalau menurut Nasdem itu namanya start duluan. Gas habis di tengah perjalanan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.